testimoni dari pelanggan yang dalam tanda kutip bahwa pelanggan itu jujur dan tidak ada rekayasa, tidak ada dusta dalam rekayasa, tidak ada dusta dalam testimoni itu. Namun taubat dari dosa-dosa tertentu, walau belum taubat dari dosa yang lainnya, itu juga boleh. Itu juga tidak terlarang. Itu juga tidak terlarang. Walaupun yang paling afdol adalah, namun tentu yang paling afdol, dan itu yang paling afdol, dan itu anjuran kita untuk diri kita sendiri dan kaum muslimin dan muslimat, bahwa Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau tanya bagaimana hukum memposting testimoni kepuasan pelanggan, apa termasuk ria karena ada karena Anda berjualan makanan Ustaz. Jazakumullah khairan. Wallahu ta'ala alam. Ya. Kalau yang berhubungan dengan testimoni pelanggan atas kepuasan produk yang kita dagangkan, selagi di dalamnya tidak ada dusta, tidak ada rekayasa testimoni, sejauh yang Anda tahu ini adalah bagian yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena ini adalah bagian daripada transaksi jual beli dan tidak masuk ke dalam hal yang dilarang dalam transaksi jual beli. Di dalam transaksi jual beli yang adalah larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sejauh ilmu yang ada pada Ana sekarang ini, bahwa mengutarakan atau menyampaikan testimoni yang tidak dusta dari konsumen yang puas dengan produk yang kita hasilkan, maka itu tidak ada larangannya dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selagi dalam transaksi jual beli itu tidak ada larangan, maka itu hal yang dibolehkan oleh syariat. Saudaraku, saudariku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, agama Islam selalu membicarakan hal yang jumlahnya minim, pertanda bahwa yang berlawanan dengannya jumlahnya lebih banyak. Maksud daripada perkataan ini adalah ketika Anda bertanya tentang larangan untuk menyebutkan testimoni dari pelanggan yang dalam tanda kutip bahwa pelanggan itu jujur dan tidak ada rekayasa, tidak ada dusta dalam rekayasa, tidak ada dusta dalam testimoni itu, ketika Anda bertanya apakah termasuk yang dilarang, maka kita lihat dalam syariat, dalam masalah perdagangan, maka yang ada adalah larangan-larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dilarang seperti ini, dilarang seperti ini, dilarang seperti ini, dilarang seperti ini. Ketika bahasan-bahasan dalam transaksi syariat adalah larangan, itu artinya yang tidak terlarang halal. Dan itu artinya yang dilarang jumlahnya sedikit. Dan yang boleh jumlahnya jauh lebih banyak. Sehingga agama Islam membicarakan yang sedikit untuk kemudian mengatakan bahwa selain yang dilarang ini boleh, dan itu jumlahnya jauh lebih banyak. Maka ketika Anda bertanya tentang transaksi jual beli dan transaksi perdagangan, kita akan melihat apakah hal yang Anda tanyakan termasuk dari hal yang terlarang. Dan sampai saat ini, sejauh ilmu yang Ana yang tidak terlalu banyak, Ana tidak mengetahui ada larangan untuk mengangkat testimoni dari konsumen. Dan ketika tidak ada larangannya, itu artinya dibolehkan. Itu artinya diizinkan. Wallahu ta'ala ala wa a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Nah. Ya, ini ada pertanyaan Ustaz mengenai wabah yang ada sekarang. Nah. Bagi laki-laki, apakah salat di rumah itu lebih utama daripada salat di masjid gitu Ustaz? Soalnya di daerah kami belum ada larangan untuk salat ke masjid itu. Ya. Jadi yang kedua, untuk taubat nasuha Ustaz. Nah. Jadi kalau kita misalnya udah hijrah, udah tahu semuanya dosa-dosa yang kita lakukan dulu. Nah, jadi untuk taubat itu gimana ya Ustaz? Apa satu-satu, terus apa komplit? Secara seluruhan kita sudah taubat gitu Ustaz. Apakah melakukan dengan sholat gitu Ustaz? Berwudu, sholat 2 rakaat dengan sholat taubat. Apakah begitu Ustaz? Baik. Itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama tentang sholat ke masjid, maka para ulama telah berbicara. Para ulama telah berbicara bahwa boleh untuk tidak sholat ke masjid.
uzur untuk tidak sholat ke masjid dalam rangka antisipasi mudarat yang terjadi. Dan tetap hati harus bertawakal. Tetap hati harus bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan kira bahwa dengan ini berarti kena, dengan ini berarti tidak. Serahkan semuanya kepada Allah. Namun kita sebagai seorang manusia dianjurkan untuk melakukan langkah antisipasi, dan para ulama telah berbicara di antara langkah antisipasi untuk bisa mencapai yang diinginkan dan yang diharapkan adalah dengan cara menghindarkan diri dari tempat-tempat yang kemungkinan akan terjangkit wabah yang ada di sana. Maka wallahu alam, silahkan bagi kaum muslimin untuk tidak hadir salat berjamaah insyaallah taala, karena ini adalah bagian daripada rukhsah. Adapun yang kedua tentang taubat, maka yang paling afdal tentunya taubat dari seluruh dosa. Taubat dari seluruh dosa itu yang paling afdal. Namun taubat dari dosa-dosa tertentu, walau belum taubat dari dosa yang lainnya, itu juga boleh. Itu juga tidak terlarang. Walaupun yang paling afdal adalah taubat secara keseluruhan. Maksud ana adalah kalau ada orang yang melakukan 5 atau 6 dosa maksiat besar dan 3-nya dia telah bertobat, 3-nya belum, maka tobat yang 3 itu tidak, tobat 3 yang belum bertobat darinya itu tidak menghalangi 3 tobat yang dia bertobat darinya. 3 hal yang dia bertobat dari itu tidak menghalangi. Bukan berarti bahwa tobatnya dari 3 dosa terhalang dan tidak akan diterima oleh Allah sampai dia bertobat dari 3 yang berikutnya. Tidak seperti itu pemahamannya tentang taubat. Taubat bisa terjadi pada dosa-dosa tertentu, walau dosa yang lainnya dia belum taubat. Tentu dosa yang lainnya tetap terhitung dosa dan tetap melanggar syariat. Namun dosa tertentu tidak membuat taubat dari dosa tertentu terhalangi. Ini yang Anda maksud. Bukan berarti mengizinkan orang untuk tetap melanjutkan dosa, bukan itu. Bukan itu maknanya. Dosa tidak ada yang mengizinkan. Allah saya tidak mengizinkan, apalagi manusia. Apalagi manusia tidak mengizinkan. Akan tetapi permasalahannya adalah apabila ada orang memiliki dosa yang masih dia jalani, itu tidak menghalangi taubatnya dari dosa lain yang dia ingin bertaubat darinya. Namun tentu yang paling afdol, dan itu yang paling afdol, dan itu anjuran kita untuk diri kita sendiri dan kaum muslimin dan muslimat, bahwa taubat itu totalitas dari seluruh dosa maksiat yang ada, dari seluruh dosa dan maksiat yang ada. Dan taubat itu adalah memenuhi 3 kriteria taubat. Taubat adalah melengkapkan 3 kriteria taubat. Ringkasnya adalah sesali, tinggalkan, dan bertekadlah untuk tidak melakukan. Pertama sesali. Sesali apa yang telah kita lakukan dari maksiat. Sesali apa yang telah kita lakukan daripada maksiat. Betul-betul ada penyesalan dari hati bahwa dia menyesal telah melakukan itu. Dan kedua, tinggalkan. Maka tidak ada yang namanya taubat ketika dia masih berada di atas dosa itu. Tinggalkan dosa itu. Kemudian yang ketiga, bertekadlah. Harus ada tekad. Harus ada tekad dari hati untuk tidak akan melakukannya lagi. Dan Allah Maha tahu isi hati kita. Apakah di dalamnya ada tekad untuk meninggalkan atau tidak? Sebagian manusia ketika meninggalkannya karena takut. Meninggalkannya karena kasus. Sekira tidak ada kasus, dia tidak meninggalkan. Maka terlihat bahwa dia meninggalkannya bukan karena tekadnya untuk meninggalkan dosa itu. Dan biasanya yang seperti itu akan terulang kembali ketika dia telah terbebas dari kasus yang terjadi. Namun tekad yang dimaksud adalah tekad ikhlas dari hati untuk betul-betul meninggalkan dosa itu. Inilah dia kriteria taubat yang manakala dipenuhi maka seseorang telah bertaubat. Dan ini apabila kesalahannya antara dia dengan Allah. Adapun kalau terjadi kesalahan antara dia dengan makhluk, dengan manusia, maka ada syarat yang keempat, bahwa minta halalkan kepada manusia itu. Kalau seandainya ada hartanya yang sempat kita ambil dengan cara yang zalim, kembalikan kepadanya. Karena itu tidak hapus dengan taubat saja. Hanya hapus dengan keridhaan orang yang memiliki hak, atau kita menggantinya kalau dia tidak ridho dan tidak maafkan. Inilah dia taubat, sehingga yang memenuhi kriteria ini maka telah dianggap dengan taubatan nasuha, dan insya Allah kalau dia benar-benar ikhlas menjalankannya, Allah akan terima taubatnya, dan Allah akan hapuskan dosa-dosa yang dengannya yang telah dia bertaubat dari dosa tersebut. Adapun yang berhubungan dengan salat, selalu ana katakan taubat tidak ada hubungan dengan salat. Taubat adalah taubat. Namun sebagian ulama menyatakan bahwa hadis tentang salat
setelah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hadisnya sahih dan sebagian ulama mengatakan bahwa ada salat yang namanya salat sunat taubat. Ada salat yang namanya salat sunat taubat. Namun sebagian ulama mengatakan tidak ada rakaat khusus yang namanya salat sunat taubat, dan taubat diucapkan di waktu setelah kita melaksanakan salat apapun, tidak perlu dikhususkan yang namanya salat taubat. Wallahu taala ala wa alam bisawab. Ya, kalau ana pribadi lebih condong kepada pendapat yang mengatakan tidak ada salat sunat taubat. Tidak ada salat sunat taubat. Dan silakan bertobat kepada Allah dan ucapkan taubat kita, ucapkan penyesalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tekad kita untuk tidak akan mengulanginya lagi setelah salat manapun. Tidak perlu dikhususkan salat khusus bernama salat sunat taubat. Dan yang selalu ana ingatkan kaum saudaraku-saudariku kaum muslimin dan muslimat, jangan anggap bahwa salat sunat taubat itu adalah salat itulah penggugur dosa. Yang penggugur dosa adalah taubatnya. Yang penggugur dosa adalah taubatnya. Wallahu taala a'la wa a'lam bissawab.